Itu Ada asal. Andreas. Oke, gas aja, Bro Rahmat. Mulai aja bro ya. Oke. Selamat malam pria-pria MC, puji Tuhan. Malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk sama-sama menyembah, memuji Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Pelayanan malam hari ini akan dilayani oleh Bro Baren untuk firman Tuhannya, Bro Lukas nanti yang pujian, dan nanti hostnya Bro Raffi atau Bro Yusman ya. Puji Tuhan. Kita malam hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan kembali. Di mana tema malam hari ini adalah apapun yang kita kerjakan semuanya adalah di dalam kendalinya Tuhan. Ya, tergantung apakah kita mau meresponinya ataupun melalaikannya, saudara. Kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang akan disampaikan oleh Bro Baren. Puji Tuhan, mari kita sama-sama sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih berikan waktu, kesempatan buat kami. Sepanjang hari ini kami boleh menikmati hari yang luar biasa, hari yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan kalau malam hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk sama-sama sharing firman Tuhan, beribadah melalui online ini Tuhan. Mari Tuhan Kau akan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai selesainya. Kau juga mengurapi kami semuanya yang melayani pada malam hari ini. Baik hamba-Mu, baik Bro Baren, baik Bro Lukas, dan juga Bro Raffi, Bro Yusman yang melayani kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami yang hadir di malam hari ini, kami percaya kuasa urapan Engkau ada tengah-tengah kami. Kami percaya kami juga boleh menikmati firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke, saya langsung aja ke Bro Lukas. Silakan Bro Lukas. Masih di mute, Bro. Masih di mute. Sorry. Oke. Kita akan mulai ibadah kita kesempatan sore hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Kau ajaib, Kau yang terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Mu menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Makan lagi. Dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu.
indah bagiku kasih menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Terus katakan, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesus. Kau terindah, menyaku menyembahmu. Sekali katakan, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bersembah Dia, yang terindah, yang termulia. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kau terindah, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Syukur. Kasih Yesus. Dalam segala keadaan, ku limpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai, kesempatan baru, setiap musim kehidupan. Untuk ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri hidup kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
ada. Oh Yesusku, cinta kau selamanya. Puji dari awal dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri hidup kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta kau selamanya. Terus katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta kau selamanya. Makasih Tuhan Yesus sudah memuji besarkan nama Tuhan. Saatnya saudara kita akan sama-sama dicampur dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar terus membentuk kehidupan kami. Semakin hari semakin hidup benar, menyenangkan hati Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Kami nggak mampu sebagai manusia. Kami percaya bahwa Tuhan yang memampukan kami terus melatih diri kami, terus berjalan dalam kebenaran, dalam respon yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, berapi dengan harapan daripada Tuhan, supaya disampaikan menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas.
Terima kasih Bro Lukas untuk pujian penyembahannya. Puji Tuhan, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah semua karena anugerahnya. Ya, silakan Bro Valen, langsung aja. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Kedengaran suara saya, Pak Rahmat? Dengaran, Ya, dengaran. puji Tuhan. Ya, Shalom, kedengaran jelas. oke, ya. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh melewati hari ini dari pagi sampai siang sampai sore hari ini ya. Dalam segala mungkin kesibukan aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, semuanya dalam kendali Tuhan. Ya, dan kita kembali sama-sama berkumpul. Ya, mungkin perkumpulan kita ini disebut perkumpulan adalah tidak berkumpul juga karena di tempat masing-masing, tapi kita dipersatukan dalam virtual Zoom ya, sehingga kita bersatu di sini. Ya, karena apa? Percaya yakin bahwa Tuhan itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu ya, dimanapun Dia ada bagi kita. Dan ini berbicara juga tentang keimanan kita, ada timbal baliknya ya. Ya, memang Tuhan itu maha hadir dimanapun ya. Itu juga berdasar atas bagaimana kalau kita beriman kepada Dia ya. Kalau memang kita nggak beriman mengimani Dia, ya tentu Dia nggak ada bagi kita, nggak ada tinggal di dalam hati kita masing-masing ya. Tetapi hari ini sampai detik ini, mari kita terus mengaktifkan keimanan kita kepada Tuhan. Karena apa? Berbicara tentang kekristenan ini adalah berbicara tentang keimanan. Ya, lepas dari iman bahwa itu dikatakan tidaklah berbicara tentang kekristenan. Ya, kita harus setuju dulu, sepaham dulu akan hal itu. Ya, memang semua di ajaran yang lain juga mungkin ada prinsip ini dipakai, ada kemiripannya. Tetapi ada keutamaan bagi kita pengikut Tuhan Yesus, ya, bahwa harga mati di dalam beriman kepada Tuhan Yesus itu adalah salah satu yang pokok dalam kehidupan kita. Segala sesuatu bisa kita bicarakan ini dan itu, tetapi mengenai hubungan kita kepada Tuhan tanpa kita beriman, dikatakan maka semuanya akan menjadi hampa. Ya, pastikan ya, pria-prianya Tuhan yang ada di Zoom ini. Nah, saya sering mengatakan bahwa mungkin seberapa kita yang hadir, kadang itu mempengaruhi atmosfer ataupun semangat kita di dalam kita berbakti memuji Tuhan. Itu memang nggak bisa kita lepaskan ya, Bapak-Bapak yang kasih oleh Tuhan ya. Tetapi ada firman yang mengatakan seperti ini, 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Nah, yang penting prinsipnya adalah Tuhan hadir, ya kan gitu ya. Jadi artinya gini, memang kita nggak bisa terkecoh, wah nanti banyak yang hadir, ya kan, massa seperti itu, dan memang itu mempengaruhi situasi kita untuk kita euforianya, semangat kita ya di dalam melakukan hal apapun kegiatan kita gitu juga banyak orang di dalamnya ya. Tetapi malam hari ini seberapa pun kita yang hadir, asal Tuhan ada di tengah-tengah kita sesuai dengan janjinya, itu yang terpenting Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan ya. Asal Tuhan hadir. Kebayang nggak ada kerumunan massa gitu ya. Ini andai-andai saya gitu. Tetapi Tuhan tidak hadir di sana. Kebayang nggak kira-kira Bapak-bapak? Tuhan tidak ada di sana. Sudah banyak berkumpul, tapi Tuhan nggak ada di sana. Kebayang nggak? Ini sebenarnya bukan menghibur diri ya. Wah, nggak ada pengunjungnya, nggak ada jemaatnya, sedikit. Enggak. Gitu ya. Pastikan malam hari ini bahwa seberapapun kita yang hadir, asal Tuhan ada di tengah-tengah itu jauh yang lebih penting. Ya, itu salah satu prinsip yang harus kita pegang dimanapun kita berada. Makanya, jadi dimanapun kita berada, situasi apapun itu kita pastikan kalau Tuhan hadir di sana lebih dari cukup, Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan. Ya, mungkin di dalam perkumpulan kecil, di tengah-tengah komsel yang kecil, asal Tuhan hadir di sana lebih dari cukup. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita juga banyak dan Tuhan hadir di sana. Wah, itu lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Tapi bukan berarti saya katakan, wah kerumunan itu nggak ada Tuhan. Bukan itu maksudnya, tujuannya Bapak-bapak ya. Ini hanya sebagai pemanas aja, supaya kita lebih antusias di dalam kita mengikuti Tuhan, dan kita nggak jadikan kedatangan kita dalam peribadatan
sebuah rutinitas. Memang membosankan sekali Bapak-Bapak kalau kita datang rutinitas dan melihat jadwal. Saya bisa rasakan dan saya pernah mengalaminya. Wah, nggak ada sesuatu yang saya dapat dari sana, Bapak-Bapak yang kasih oleh Tuhan. Kalau saya anggap itu sebuah jadwal dan rutinitas. Sering kita diingatkan ya dari mimbar ya, kalau hanya sebuah jadwal kita lakukan, maka sesuatu tidak akan kita dapatkan, menjadi hampa. Nah, malam hari ini Bapak-Bapak yang kasih oleh Tuhan, ada beberapa partisipan 25 ya. Kalau tidak salah saya perhatikan di layar saya, yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk menuntun kita. Ya, pertama-tama saya bersyukur, berterima kasih buat kepercayaan yang diberikan dari Bapak Gembala dan juga Ketua Koordinator Bapak Haiki yang sudah mempercayakan malam hari ini untuk melayani Tuhan. Ini sebuah hanya kemurahan Tuhan, kita bisa sama-sama melayani Tuhan ya. Tadi pagi juga saya menyempatkan diri untuk melayani Tuhan juga dalam kedukaan ya. Jadi saya sedikit memperhatikan di situasi itu, wah, saya perhatikan di rumah duka itu tadi pagi nggak ada orang ya. Jadi keluarganya hanya beberapa, ditambah lagi tadi ada Om Markus gitu ya. Saya perhatikan, ya ampun, kok begini situasinya ya. Nah, tetapi saya tetap lagi, saya katakan kepada mereka bahwa jangan kita jadi istilahnya loyo iman kita karena mungkin nggak ada banyak orang ya kan gitu ya. Kunciannya adalah yang penting Tuhan hadir di sana. Dalam pelayanan kami juga tadi mulai dari rumah duka sampai pemakaman, saya yakinkan bahwa ada Tuhan yang mengambil kendali semuanya sehingga dimampukan dan diberi damai sejahtera untuk melayani ya. Malam hari ini juga percaya bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan kita bisa melayani dan saya juga secara pribadi dipercayakan. Oke, tema tadi yang sudah dibagikan Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan, ya tentang judul yang diberikan atau tema itu dikatakan semua karenanya. Nah, apa yang terpikir tentang tema ini, Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan? Kira-kira apa yang ada di benak kita? Ya, apa yang ada di benak kita? Ya, mungkin saya bisa menerka seperti ini, Bapak-bapak. Ketika timbul atau kita baca sebuah tema yang mengatakan semua karenanya, mungkin ya saya mungkin jalan pemikiran saya seperti ini. Pasti ini tentang apa yang diperoleh, berbicara tentang sebuah keberhasilan mungkin. Iya kan? Ya mungkin ini dari saya. Ya kan? Atau nggak tahu Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan, kira-kira apa yang ada di benak Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan? Ya, coba kita renung sejenak gitu ya. Ketika muncul sebuah tema yang mengatakan semua karenanya, apa sih yang ada masuk ke dalam pikiran kita? Apa yang terbayang dalam pemikiran kita? Kalau saya katakan tadi, wah ini pasti berbicara tentang apa yang diperoleh, tentang sebuah keberhasilan, tidak salah juga ya. Tetapi kalau kita lihat kata perkataannya semua karenanya, berarti apa ini? Semua ini berarti segala-galanya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat, ya paham ateis itu dia sudah dikatakan memang tidak percayakan Tuhan, keberadaan Tuhan, karena dikatakan karena nggak bisa dibuktikan secara logika, gitu ya. Jadi nggak tahu mereka memberikan paham tentang keberadaan alam semesta ini bagaimana. Ya, pernah saya juga lihat sebuah artikel bahwa memang kejadian alam semesta ini menurut paham ateis adalah ya terjadi begitu saja dengan proses-prosesnya alamiah seperti itu. Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan. Terjadi begitu saja. Kami malam hari ini kita nggak membahas seperti itu. Adalah sebuah paham dikatakan yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Ya, karena memang Tuhan itu tidak bisa dikatakan masuk dalam akal logika mereka sehingga ya udah berarti nggak ada Tuhan. Ya udah, secara itu singkatnya. Tapi dikatakan tema kita dikatakan semua karenanya. Karenanya ini saya pikir berbicara tentang nyanya ini adalah Tuhan ya, kalau nggak salah ya, yang membuat tema kita ini ya. Nyanya ini pasti berbicara tentang Tuhan. Jadi perbuatan Tuhan. Nah, timbul pertanyaan malam hari ini, Bapak-bapak, benarkah semua karena perbuatan Tuhan? Ya kan? Benar nggak semua karena perbuatan Tuhan? Ya kalau tadi paham ateis itu yang tidak percaya kepada Tuhan itu alam semestanya terjadi begitu saja dengan proses-prosesnya. Ya. Tetapi muncul pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan malam hari ini untuk kita sama-sama renungkan. Benar nggak semua karena perbuatan Tuhan? Benar nggak semua karena andil Tuhan? Ya.
Yang nggak usah dijawab, jawab dalam hati, Bapak-Bapak kasih Tuhan. Ya, kita sebagai orang percaya mengatakan bahwa memang semua benar karena perbuatan Tuhan. Itu pasti jawaban. Udah pasti itu ya. Semua jawaban. Nah, yang berikutnya adalah hal apa saja ya yang diberikan Tuhan pada kita. Ya, kalau semua karenanya, ya gitu ya. Hal apa saja yang diberikan Tuhan pada kita kalau memang semua dari Dia. Ya, apa saja yang diberikan Tuhan pada kita? Coba kita baca dulu Kitab Ratapan pasal 3 ayat 37 sampai 38 ya. Kita baca di dalam Ratapan pasal yang ke-3 ayat 37 sampai 38. Ratapan pasal 3 ayat 37 sampai 38 dikatakan apa? Dikatakan seperti ini, siapa berfirman maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Ayat 38, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Ya, ini gampang yang kita cerna. Ya, ini kitab Ratapan ini adalah seorang tokoh yang bernama Yeremia meratapi bangsa Yehuda, dikatakan suku Yehuda ini karena perbuatan pelanggaran mereka. Dan sehingga timbul murka Tuhan kepada bangsa itu. Dan akhirnya apa? Bangsa itu harus diproses, masuk dalam proses. Dan diizinkan Tuhan untuk mereka mengalami proses. Dan bahkan dikatakan proses ini adalah tidak main-main. Ya, dibuang. Namanya juga dibuang ya. Sehingga dalam masa pembuangan itu, banyak keluhan-keluhan yang keluar dari mulut mereka karena memang mereka merasa tersiksa, merasa terintimidasi padahal sebenarnya karena perbuatan mereka. Ya. Dan muncul di sana seperti tidak ada pengharapan. Ya. Siapa yang melakukan ini? Andil siapa ini? Yeremia mengatakan bahwa ini adalah andil Tuhan. Dan sampai pada ayat ini dikatakan siapa berfirman maka semuanya jadi. Artinya apa? Segala-gala ini datangnya dari Tuhan. Ya. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Apapun yang terjadi dalam kehidupan suku Yehuda pada saat itu adalah andil Tuhan. Ya, sebelum kita nanti lebih jauh untuk membahas sesuai tema yang kita bahas malam hari ini. Bukankah dari yang mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan, perhatikan di sini. Yang ayat 38 ini. Apa yang terbersit dalam pikiran kita Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Ternyata semuanya itu berbicara tentang hukum positif dan negatif menurut pandangan kita. Ya kan? Datangnya itu dari Tuhan. Nah, kalau nggak ada yang nggak setuju seperti itu, ya mungkin boleh direnungkan lagi. Tentunya ayat ini tidak bisa digugurkan. Dari mulut yang maha tinggi. Coba, nanti keluarkan lagi, tampilkan lagi ayat itu ya. Ulang lagi ya. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Ada yang interupsi kepada Tuhan? Nah, ternyata salah satu bagian yang harus kita bahas, yang perlu kita renungkan, saya setuju dan kita semua setuju. Semua yang terjadi, yang kita alami, yang kita rasakan sampai saat ini, dan apa yang sudah kita terima, itu adalah datangnya daripada Tuhan. Tetapi malam hari ini perlu ada sebuah perenungan yang sangat penting untuk kita renungkan juga ya. Tentang berbicara tentang dua hal penting dalam pemberian itu untuk diperhatikan. Untuk meluruskan persepsi tentang apa. Ya kan, salah satu bagian dari semua itu. Ya, mungkin saya agak berbeda malam hari ini ya. Jadi salah satu bagian yang perlu kita renungkan ya. Dua hal penting dalam pemberian itu untuk diperhatikan untuk meluruskan persepsi tentang apa? Konsep penderitaan. Ya, jadi kalau semuanya dari Dia, ya, semua karenanya. Ternyata salah satu bagian yang diberikan Tuhan juga yang diizinkan Tuhan adalah penderitaan. Ya kan? Karena memang dikatakan di sini keluar, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan. Dan kalau kita juga tambahi ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ayat ini sangat klasik sekali ya. Roma pasal 8 ayat 28. Dikatakan apa?
Roma pasal 8 ayat 28. Ya, coba kita baca ya. Ayat 28. Ya, lihat monitor ya Bapak-bapak. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini salah satu bagian dibagikan oleh Tuhan kepada kita untuk untuk kita nikmati ya sebagai kita orang-orang percaya. Nah, saya coba baca tulisan dari atau karangan dari Dave Gilbert ya yang mengatakan seperti ini. Suatu kenyataan yang jarang disebut adalah bahwa janji yang indah itu dikhususkan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Ya, ini tentang ayat ini ya. Ini bukan merupakan sebuah janji yang umum yang berlaku untuk semua orang percaya. Janji ini berlaku untuk orang percaya yang mengasihi Allah. Bapak-bapak. Sebenarnya ini bukan merupakan suatu kejutan karena sejak pasal 8 ayat 17b Paulus telah menguraikan keadaan rohani orang percaya yang menderita dengan Dia. Yaitu orang yang percaya yang bukan hanya saja ahli waris Allah, tetapi juga ahli waris dengan Kristus. Ya, sekali lagi saya baca dikatakan, suatu kenyataan yang jarang disebut adalah bahwa janji yang indah ini dikhususkan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Ini bukan merupakan sebuah janji yang umum yang berlaku untuk semua orang percaya. Ya. Jadi janji ini berlaku untuk orang yang mengasihi Allah saja, Bapak-bapak. Apa itu janjinya? Kalau kita perhatikan di sana, segala sesuatu, semuanya, ya, segala sesuatu ini berarti berbicara tentang hal yang baik dan yang buruk. Tentu ya, yang dimaksudkan Paulus kan seperti itu, Bapak-bapak. Ini berbicara yang buruk, ternyata ini juga andil Tuhan, Bapak-bapak. Ini adalah pemberian Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Itu ya. Dan ini nanti yang membentuk dikatakan kehidupan orang-orang percaya. Kita perhatikan di sini, ya. Jadi dua hal penting di dalam pemberian itu untuk kita perlu perhatikan dan untuk meluruskan persepsi tentang penderitaan ini adalah alat Tuhan, ya. Ini adalah alat Tuhan. Penderitaan ini adalah alat Tuhan. Salah satu bagian dari semua yang diberikan Tuhan adalah penderitaan. Maksudnya adalah proses itu adalah anugerah, Bapak-bapak. Pernah kan bacakan dalam Ayub pasal 2 ayat 10 ya. Coba kita lihat Ayub pasal 2 ayat 10. Ya mungkin agak sedikit ini kemana sih larinya gitu ya. Tapi dari antara semua pemberian itu adalah penderitaan ada di dalamnya. Itu adalah alat Tuhan. Yaitu proses itu adalah anugerah bagi kita. Ya. Ayub pasal yang ke-2 ayat 10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perhatikan ini, ya. Jangan ditutup dulu ya, Alkitab kita ya. Dikatakan engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Ini Ayub mengatakannya, Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan. Apakah kita hanya menerima yang baik aja? Pikiran orang semua secara umum bahwa Allah itu harus selalu memberikan yang baik saja. Itu kan pikiran istri Ayub ya. Tetapi Ayub berbeda. Ya, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Ternyata yang buruk itu baik. Ini adalah salah satu bagian yang harus kita nikmati. Ini adalah salah satu anugerah. Dari semua dikatakan karenanya itu ya adalah penderitaan itu adalah bagian terpenting yang harus kita telaah dalam kehidupan kita. Ya kan banyak orang kan, wah masa sih kan, ya, saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah lama mengiring Tuhan, kok jadi seperti ini, kecewa. Nah ini, jadi kita luruskan dulu persepsinya. Soalnya penderitaan itu adalah sarana Tuhan, ya dihadiahkan Tuhan bagi kita. Mungkin boleh saya bahasakan seperti itu. Coba kita baca lagi ya, Bapak-bapak. Kalau saya berani mengatakan bahwa proses itu adalah sebuah anugerah. Kalau kita lihat di dalam penjabaran Alkitab yang lain mengatakan tentang Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Ini ayat ini juga nggak asing, Bapak-bapak. Apa dikatakan di sana? Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Dikatakan seperti ini. Ayat 24 ya.
Ya, terima kasih. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, orang nggak mau yang seperti ini. Ya, tetapi kalau kita mau tinggal dalam bagian ini, apa yang kita terima sih dari sini? Orang ini hal-hal yang sulit kok. Tapi perhatikan, pikul salib itu baik, Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan. Yesus melakukannya kok. Iya kan? Yesus melakukannya. Pikul salib itu baik. Dan memang harus pikul salib. Kapan? Setiap hari. Baik itu untuk Tuhan dan baik juga untuk diri sendiri. Ya, contohnya pengangkatan diri untuk mematikan nafsu dalam keseharian kita itu kan penting ya. Baik untuk kesehatan secara fisik, jasmani kita, rohani kita, mental kita itu kan baik. Ya kan, makanya kalau kita perhatikan di ajaran lain, ada orang sampai bermeditasi berlama-lama untuk mengosongkan dirinya, dikatakan seperti itu. Tapi memang kita berbeda dengan ajaran-ajaran itu. Tapi mereka melakukan itu untuk menyucikan diri mereka. Nah, kalau kita, ya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita dikatakan harus mau terus. Mau seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Bukan berarti gini, wah ini berarti penderitaan ini sesuatu hal yang baru lagi ini. Ya kan, untuk kita telah lagi. Bukan itu maksudnya Bapak-bapak. Penderitaan yang dimaksudnya adalah masuk dalam proses, dan proses itu sebuah anugerah untuk membentuk kita. Tanpa kita ada proses dalam kehidupan kita, bagaimana kita untuk melangkahkan langkah demi langkah lagi ke depan? Nggak bisa mungkin. Ya, tapi Yesus lakukan itu, dan banyak juga tokoh-tokoh Alkitab melakukan itu. Mereka mau ya mengerjakan itu hanya untuk Tuhan. Saya boleh katakan baik untuk Tuhan, hal memikul salib, dan juga baik untuk diri sendiri. Ya, saya meyakini itu. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua adalah, kalau kita lihat juga di dalam Filipi pasal 1 ayat 29, Filipi 1 ayat 29 dikatakan seperti ini, Bapak-bapak. Jadi kita telah dulu ya tentang penderitaan ini, ternyata semua karenanya itu adalah di dalamnya ada penderitaan ya yang harus kita kerjakan. Yang dikatakan, yang diartikan bahwa ada proses di dalamnya yang harus kita maui, dan Tuhan mau itu harus Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya kan? Jadi kata menderita ini jangan sampai tabu Bapak-bapak. Ya, jangan sampai tabu, dan kalau kita mengalami penderitaan karena Dia ya, karena Tuhan ya maksudnya ya. Jadi harus kita buat dulu kata kunciannya, kita menderita karena Tuhan, itu baik. Bapak-bapak. Tapi kalau kita menderita oleh karena kesalahan itu tidak baik. Paulus mengatakan seperti itu. Ya. Kita menderita karena Tuhan itu baik katanya. Jadi benarlah. Salah satu bagian semua karenanya itu adalah penderitaan yang harus terus kita jalani. Yang harus kita maui. Yang di dalamnya kita berproses di dalamnya. Ya, berjuang untuk menjaga iman. Ya. Kalau boleh saya artikan di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 adalah berjuang untuk menjaga iman. Coba naik ke atas dulu ayat sebelumnya. Terus lagi. Oke, ya coba saya buka ini ya. Tadi batasannya di mana ya? Filipi pasal 1 ayat 9. Bentar ya, Bapak. Filipi 1 ayat 29. Oke, dari ayat yang ke-27 ya, betul ya, 27. Coba ayat 27. Terus 27. Oke, siap. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang untuk aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, ini harus kita lihat ya, ini kata kunciannya, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita. Berjuang itu enak apa enggak? Pasti enggak enak, Bapak-bapak. Ya, tetapi dari hasil perjuangan pasti ada hasil yang begitu baik, begitu luar biasa yang kita terima. Ketika bangsa kita ini merdeka, sebelumnya pasti ada perjuangan. Ada peperangan di dalamnya untuk terus mempertahankan bangsa ini. Kita tahu semuanya itu.
Tapi kita perhatikan, kita yang hidup di zaman ini memang sepertinya kita lihat kok aman-aman aja, nggak ada masalah, ya karena kita nggak merasakan. Tetapi mereka yang sudah menjadi gugur, menjadi pahlawan itu, mereka benar-benar merasakan perjuangan bagaimana caranya menghadapi musuh pada zaman-zaman dahulu. Mempertahankan tanah air ini, dari Sabang sampai Merauke. Bapak-Bapak kasih Tuhan. Berjuang adalah ada proses di dalamnya. Terus dengan apapun itu, dan bahkan dikatakan mereka itu mungkin istirahatnya kurang, mungkin malam itu mereka selalu terjaga, mungkin juga dikatakan tidak sempat melakukan hal apapun untuk dirinya sendiri. Inilah sikap berjuang, apalagi berjuang untuk iman. Ini penting, menjaga iman, berjuang untuk menjaga iman. Ini yang dimau oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Berjuang menjaga iman ini di zaman-zaman sekarang, di zaman-zaman kesulitan ini tidak gampang, Bapak-bapak. Ya benar ya. Karena hal ekonomi, banyak orang yang sudah menyeleweng dan keluar dari imannya. Itu nggak langka. Dan itu, wah, sudah kita lihat berita itu sudah lumrah. Ya, dia tinggalkan imannya mungkin karena hal-hal ekonomi yang menghimpit kehidupannya. Ya, Bapak-bapak. Jadi berjuang itu harus berjuang. Ya, berjuang itu ada proses di dalamnya, dan kita butuh di sana dikatakan harga yang harus kita bawa. Ini adalah salah satu anugerah yang diberikan kepada kita untuk tetap kita jalani. Ini salah satu bagian terpenting. Ya, lanjut lagi Bapak-bapak. Ini di dalam 1 Petrus ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Coba kita lihat ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 19, ini semua berbicara tentang penderitaan ini ya. 1 Petrus pasal 2, oke. Dari buka. Mohon maaf nih, batuk. 1 Petrus pasal 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak ia harus tanggung. Wah, ini parah ini. Ayat 20. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Enggak lah. Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ini mantap nih. Ya, ini pemberian Tuhan bagi kita. Ya. Salah satu bagian semua karenanya itu adalah ini. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dapatlah kita cerna. Ternyata untuk kita meluruskan persepsi kita tentang semua dikatakan karenanya, ya itu menyangkut berkat. Berkat itu berbicara tentang banyak hal. Tetapi yang kita bicarakan malam hari ini kita harus meluruskan persepsi dulu. Ternyata salah satu bagiannya adalah tentang penderitaan yang harus tetap kita tekuni di dalamnya karena pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus tanggalkan tentang apa yang berbicara tentang wah, kalau sudah di dalam Tuhan nggak ada penderitaan, itu berbeda itu. Ya, di dalam Tuhan, mengikut Tuhan, tentu terus ada penderitaan. Dan Tuhan izinkan itu bagi kita semuanya untuk melatih kita. Dan saya berani mengatakan proses itu adalah anugerah. Ya, ini adalah hadiah bagi kita semuanya. Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan, ya, ini sebagaimana propaganda tentang teologi kemakmuran. Ini parah juga ya. Propaganda tentang teologi kemakmuran ini, ya kan, berbicara tentang kemakmuran itu adalah, ya jika dikatakan sudah sukses, ya berarti makmur, kan gitu ya. Ya teologi kemakmuran dan doktrin kemakmuran ini memang yang disebut juga dengan teologi sukses ini adalah mengajarkan bahwa kemakmuran dan sukses, kaya, berhasil, dan sehat sempurna, ya ini adalah tanda-tanda eksternal dari Allah untuk orang-orang yang dikasihinya. Wah, ini jadi seperti berkontroversi ya dengan teologi penderitaan tadi. Tapi untuk makmur dan sukses itu nggak salah, Bapak-bapak. Untuk kaya itu nggak salah. Asal terus ada di jalan Tuhan. Ya. Tetapi hanya untuk tujuannya seperti ini, untuk mengalihkan ya bahwa di dalam Tuhan itu dikatakan pasti ya makmur. Saya yakini juga seperti itu.
Tapi konsep-konsep seperti ini kadang jadi membuat sebagian orang dikatakan lupa tentang bagaimana Allah itu berdaulat bagi ciptaannya, bagi kita sebagai pengiring Tuhan, pengikut Tuhan. Bahwa ternyata salah satu bagian berkatnya adalah penderitaan dan termasuk juga kesuksesan dan kemakmuran. Tapi jangan salah. Terkadang ya kan ini yang dikejar orang. Jadi sehingga ketika dia makmur dikatakan bahwa memang Allah mengasihi dia. Allah memberkati dia. Nah, ini berbahaya ya. Teologi kemakmuran ini muncul ya dari gereja ini merupakan adalah teologi gerakan karismatik ya yang menekankan gerakan roh ya. Jadi setiap orang yang bisa dipenuhi Roh Kudus dengan tanda-tanda tertentu hidupnya ya. Teologi kemakmuran adalah ajaran tentang kesempurnaan hidup bagi setiap orang yang beriman dalam hal ekonomi dan kesehatan. Ya, Bapak-Bapak ya. Ya, benar memang ini yang kita harapkan supaya bagaimana ekonomi kita juga baik, kesehatan kita juga baik. Dalam hal ekonomi, teologinya disebut sebagai teologi sukses yang bercirikan pada kesuksesan. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita banding-bandingkan, kalau kita perhatikan tadi, ini mana berkat Tuhan? Semuanya berkat Tuhan. Tinggal kita bagaimana kita mengelola dalam kehidupan kita yang hadir kesempatan malam hari ini Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tetapi yang terpenting kesempatan ini supaya kita jangan salah berpikir, ya. Kalaupun semuanya karenanya ternyata ada yang terselip di dalamnya tentang penderitaan yang sedang kita rasakan oleh karena pengiringan kita kepada Tuhan, itu sangat baik dalam kehidupan kita untuk kita lakukan, untuk terus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itulah anugerah untuk menajamkan kita, untuk terus menumbuhkan iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan izinkan, ya itu semuanya, dan itu datangnya dari Tuhan, nggak masalah. Ya, jadi bisa saya katakan seperti ini. Jadi semua perbuatan Tuhan itu mutlak bagi kita, jika pengertiannya atas dasar kehendak Allah atas kita. Ya kan, ini nggak bisa dipisah ya, ini pangkalimat ini nggak bisa dipisah. Jadi, semua perbuatan Tuhan itu mutlak bagi kita, jika pengertiannya atas dasar kehendak Allah atas kita. Ya, diizinkan Allah atas kita. Ya kan? Nah, mari malam hari ini Bapak-bapak dikasihi oleh Tuhan, mungkin apa yang kita renungkan kesempatan ini? Ya. Wah, ya mungkin ada sesuatu hal mungkin yang sudah dapat kita cerna, oh iya benar. Ya. Jadi kita jangan sampai istilahnya berputus asa. Kalau mungkin sampai saat ini kita mengalami suatu penderitaan, percayalah. Kalau kita menderita karena pengiringan kita kepada Tuhan, percaya itu adalah salah satu bentuk andil Tuhan, adalah satu bentuk berkat Tuhan bagi kita untuk mengajari kita, untuk membawa kita supaya iman kita itu semakin teguh di dalam Dia. Tapi percayalah, kalau Tuhan izinkan juga penderitaan demi penderitaan dalam kehidupan kita, itu berkat Tuhan, saya katakan sekali lagi, tapi Tuhan itu juga akan berdaulat untuk terus menopang kita, terus mengangkat kita. Ya. Dan saya pikir tidak banyak yang bisa saya bagikan malam hari ini, tapi yang jelas mungkin sedikit kita dibukakan bahwa semua karenanya di dalam bagiannya adalah berkat penderitaan, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Ya, Tuhan memberkati kita, semoga yang menjadi perenungan yang mungkin ya kurang sempurna dan singkat, tapi saya percaya biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Bro Baren untuk firman Tuhannya yang baru kita dengar malam hari ini. Kita bersyukur pencerahan firman Tuhan malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi, baik itu suka ataupun duka, itu semuanya karena seizin Tuhan tentunya. Mari kita sama-sama akan berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar malam hari ini menjadi kekuatan buat kami. Apapun yang terjadi Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang terjadi atas segala kehidupan kami, baik itu di dalam suka ataupun di dalam duka. Kami percaya itu seizin Kau Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, Pastor Baren, yang sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu malam hari ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang sudah lakukan bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami malam hari ini,
Mari Engkau akan pimpin kembali Tuhan dari pertengahan sehingga sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bro Baren untuk firman Tuhannya. Puji Tuhan. Amin. Saudara, mungkin kita masih banyak waktu ya, masih ada waktu, bisa ada pertanyaan barangkali. Sambil mempersiapkan pertanyaan dari host, mungkin mempersiapkan lagu ada? Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita, semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita, semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau Oke, terima kasih untuk pujiannya.
Mungkin dari sini ada yang mau menanyakan sesuatu ke Pak Bro Baren, silakan. Ada pertanyaan, silakan Bro. Pria-prianya MC, ada yang mau ditanyakan? Gak ada kelihatannya ya Bro ya. Saya mau bertanya aja sendiri dah Bro Baren nih. Ya, ini kan begini ya. Segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Tuhan itu ya. Baik itu baik buruk ataupun suka atau duka gitu kan. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita sesuatu terjadi itu yang buruk itu memang seizin Tuhan, ada juga yang kelakuan kita sendiri gitu ya yang kita lakukan kita sendiri ya terjadilah keburukan-keburukan akibat dari apa yang kita lakukan tentunya. Ya, bukan hanya seizin Tuhan, tapi juga ada yang kita lakukan sendiri. Dan itu resiko kita kalau kita bisa harus menanggungnya. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya adalah bagaimana supaya kita ini sebagai anak-anak Tuhan kuat menghadapi ketika terjadi sesuatu yang buruk, ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau yang enak sih mungkin kita udah happy-happy aja, seneng gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang buruk, wah rasanya kita kadang-kadang nggak kuat gitu ya. Padahal memang ada yang seizin Tuhan, ada juga yang kelakuan kita sendiri gitu Bro. Silakan Pastor Baren, silakan. Ini yang seizinnya ya, bukan karena perbuatan sendiri kok. Ya, yang seizin Tuhan. Oh, yang seizin Tuhan udah jelas ya, bahwa saya percaya dan ada juga ayat-ayatnya yang menunjukkan kalau kita intim atau benar-benar di dalam Tuhan, saya percaya ya, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Dan sudah banyak testimoni dalam firman-Nya. Tokoh-tokoh yang merasakan juga dalam Alkitab juga banyak ya yang mengalami itu. Mereka tetap juga kuat ya, seperti Ayub tadi. Ya, Tuhan izinkan, tapi dia bertahan sampai pasal 42 ya. Dan bahkan dia mengakui dengan mata sendiri melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Nggak pernah dia menyangkali Tuhan dalam sedetik pun ya. Demikian pula dalam kehidupan kita, saya meyakini ini, makanya dari pertama tadi saya katakan Ko Rahmat, bahwa ini menyangkut tentang keimanan kita. Kalau kita lepas dari keimanan kita, saya yakin dan percaya mungkin ya hal yang kecil pun, kerikil yang kecil pun kita nggak mampu menghadapi, menahannya. Pasti kita akan jatuh. Saya berkeyakinan di situ. Tetapi kalau kita berkeyakinan beriman kepada Tuhan, ya badai sebesar apapun, kalaupun kita jatuh, Tuhan akan menopang. Kan ada ayatnya kok ya. Ya. Jadi ini tentang keintiman, bagaimana kita melekat kepada Tuhan, itu salah satu jaminan yang pasti dalam kehidupan kita ya. Mungkin itu bisa mungkin ditambahkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Silakan. Itu Ko Rahmat. Oke, terima kasih Bro Baren untuk jawabannya. Terima kasih. Jadi intinya melekat intim dengan Tuhan ya Bro ya. Puji Tuhan. Ya, siap kok. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Kelihatannya sudah jelas, clear nih. Semuanya sudah mengerti Bro Baren, Pastor Baren. Apa yang disampaikan oleh Pastor Baren malam hari ini sungguh luar biasa, bisa dimengerti oleh semuanya yang hadir malam hari ini 29 orang. Puji Tuhan, menjadi Puji berkat Tuhan. kekuatan buat kita semuanya. Amin, Dan amin. kita tinggal melakukannya aja Bro ya. Iya, Karena siap betul. nyatanya tidak ada pertanyaan, semuanya sudah pada mengerti, dan saya langsung aja ke Bro Haiki. Silakan Bro. Oke, thank you Bro Rahmat buat pelayanan moderatornya, Bro Lukas buat pujian penyembahannya, dan Pastor Baren buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Sungguh luar biasa malam hari ini. Saya diberkati sekali. Hanya saya berpikir semua karena anugerahnya itu, karena kebaikannya, berkatnya. Tapi malam hari ini saya dibukakan tentang apapun yang kita kerjakan, semua ada dalam kendali Tuhan. Baik yang baik itu baik yang buruk, tinggal bagaimana kita meresponinya, hasil yang didapatkan dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin kita menyadari bahwa semua adalah anugerahnya. Dan malam hari ini puji Tuhan, jadi berkati sekali dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang Pastor Baren katakan bahwa dimanapun kita berada, asal ada Tuhan itu lebih dari cukup. Dan saya merasakan itu bahwa segala sesuatunya ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita,
Walaupun kita berada di atas, walaupun kita di bawah, sekalipun ketika Tuhan ada, ternyata itu yang menjadi kekuatan buat kita. Dan semua karena anugerahnya, apapun yang baik, apapun yang buruk, semuanya itu ada daripada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita bagi orang yang mengasihi Dia. Dan saya juga diberkati waktu Minggu, Pak Gem membawakan bahwa bukan hanya bumi yang bergoncang, tapi langit yang bergoncang. Tapi kebenaran firman Tuhan, kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan kepada orang yang percaya dan taat padanya. Dan malam hari ini, puji Tuhan, saya diberkati, bukan hanya berkatnya saja, tapi penderitaannya pun harus kita rasakan dalam kehidupan kita. Amin. Thank you, bro. Tuhan Yesus memberkati. Dan malam hari ini saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu ini, pengumuman AMC. Sepanjang minggu ini, setiap pagi ada 2 pagi, dari hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 6 pagi. Saya juga tetap mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa bergabung dalam doa pagi ini. Karena ini sangat menjadi kekuatan, jadi berkat buat kita semua untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan setiap pagi, menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya hari-hari yang kita lalui pasti dan ada selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, puji Tuhan, minggu depan tanggal 12 Oktober kita akan dilayani oleh Pendeta Muda Dedi Gunawan STH dengan tema susah payah tidak akan menambahinya. Ada dalam Amsal 10 ayat 22 kalau nggak salah ya. Puji Tuhan, minggu depan kita masih Zoom yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Dedi Gunawan dengan tema susah payah tidak akan menambahinya. Selanjutnya ini adalah ibadah raya kita. Ibadah raya kita tanggal 8 Oktober 2023 dibagi 3 bagian, jam 6 pagi, jam 7.45, dan jam 4 sore, yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Ibu Pebe dan Ibu Christine dengan tema berhasil karena Kristus. Saya juga tetap mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa datang dalam ibadah raya hari Minggu. Selanjutnya untuk mensupport pas AMC boleh sahabat AMC bisa mempersembahkan melalui rekening persembahan AMC nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Oke, nggak ada lagi ya, bro. Mungkin itu aja pengumuman AMC. Saya juga berterima kasih buat sahabat-sahabat AMC yang sudah bergabung malam hari ini. Tadi saya lihat ada sekitar 29 partisipan dan sekarang tinggal 25. Puji Tuhan, nggak apa-apa. Tetap setia, tetap ikut dalam ibadah Zoom AMC ini, karena saya percaya melalui ibadah Zoom AMC ini kita bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita, dan itu menjadi kekuatan buat kita untuk kita bisa menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Mungkin itu aja. Pak Gem ada pencerahan buat semua karena anugerahnya. Silakan Pak Gem, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam para pria-pria ya Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini bagi Bapak, para pria-pria yang berharap khotbah malam hari ini semuanya tadi kata Bro Haiki karena kebaikan Tuhan dapat berkat banyak, untung berhasil. Ternyata Bro Baren memutarbalikan ya dengan teologi penderitaan katanya. Nggak apa-apa, saudara. Ya, kita belajar nggak alergi yang namanya penderitaan. Yang penting kan respon. Ya. Kalau Lukas bilang respon. Ya, penderitaan kan itu proses. Ya, kalau teman saya bilang proses itu menikmati ketidaknikmatan senikmat-nikmatnya. Itu proses, saudara. Ya. Proses itu sendiri adalah berlian, permata. Hasil itu emas. Nah, soalnya tinggal pilih mau emas mau permata itu. Ya. Proses itu ya permata, ya, diamond itu mahal.
Ya, Yesus sudah membuktikan itu di kayu salib. Karena banyak martir-martir rasul-rasul sudah membuktikan dan buahnya luar biasa. Dan bagaimana kita punya paradigma ya dalam pikiran kita, dalam kepala kita. Kalau kita kejar berkat, kejar keberhasilan, kejar mujizat, ya kejar sesuatu yang bukan nggak boleh, saudara. Tapi paradigmanya mengejar itu pasti nggak nyampe. Ya, perubahannya nggak nyampe, terlalu tinggi mungkin. Ya. Tapi perubahan udah mengalami pasti banyak hal, makanya dia dengan luar biasa menyampaikannya. Ya, ya. Luar biasa. Ada yang mau menderita, saudara bisa ngacung. Nggak apa-apa. Ya, semuanya kalau semua karena Tuhan, saya percaya ada kekuatan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa. Meskipun terjepit, dia tidak terjepit. Ya, pasti melejit, saudara. Ya, meskipun dihimpit, pasti tidak terhimpit, pasti timbul, saudara. Ya, meskipun dihambat, tidak akan berhenti, pasti merambat terus. Ya, pasti, saudara. Ya, kalau itu semua dari Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan, bukan kenyamanan. Yang kita rasakan banyaknya kenyamanan. Sehingga kita berontak, sehingga kita, ya ada banyak hal tentunya. Ketika nggak nyaman, langsung ya sumut-sumut dan lain sebagainya. Tapi saya percaya pria-pria AMC luar biasa, sudah teruji, ya buktinya nggak ada yang nanya, artinya mengamenkan semuanya berbaret. Ya. Apakah nanti ada yang didoakan untuk mengalami penderitaan? Bisa nanti silakan nanti ke Bro Baren. Ya, sharing. Oke. Ya, kita akan akhiri malam hari ini dengan doa. Nanti saya mohon ya Ketua Kaum Laki-laki Jawa Barat, Bro Robi, masih ada? Nggak ada ya? Ya, nanti hambanya saja Bapak Kaleb Rarmin Manurung dari Sumedang, jauh. Memberkati. Ya, terima kasih Pak. Puji Tuhan kita diberkati dengan luar biasa proses ya. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk Zoom meeting pada saat malam ini. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan. Kami tahu Tuhan berikan kami proses supaya kami dapat menjadi sangat berguna dan sangat diberkati. Biarlah mampukan kami bersama dengan Tuhan, karena kami tahu seperti tukang emas membakar emas, emas itu tidak ditinggalkan, ada bersama-sama. Dalam penderitaan kami pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, hingga kami menghasilkan seturut dengan apa yang Engkau mau. Biarlah Tuhan hidup kami berjalan seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hambamu yang melayani kami, moderator, pujian, musik, firman Tuhan yang luar biasa. Hambamu Baren diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih jika sebentar kami akan berpisah. Tuhan, kiranya berkati lindungi kami istirahat malam ini dalam penjagaan para malaikat surgawi, hingga esok pagi boleh bangun kembali datang memuji menyembah Tuhan di dalam kemuliaan dan kerinduan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Allah yang besar, berkati GPPS Indonesia, Agape Jawa Barat, kaum pria semakin banyak, menjadi alat di tangan Tuhan, pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, saudaraku mari angkat tanganmu dengan iman. Terimalah berkat anugerah dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, kekayaan, kelimpahan, keberhasilan, keselamatan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dalam rohnya yang kudus. Itulah yang menguatkan kita, menyertai kita,
hari ini, besok, sampai di surga kelak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan Baik, berkati. Tuhan Yesus malam. berkati. Terima kasih, Bapak Ren.